Kaidah yang ke-24 ini adalah kaidah yang bersumber dari firman Allah di ayat yang paling terakhir di surat Al-Ankabut, ya, surat yang ke-29, di ayat yang paling terakhir, yaitu ayat yang ke-69, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina, dan orang-orang, jahadu, yang berjihad, yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh, fina, di jalan kami, di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, niscaya kata Allah, kami akan berikan hidayah, petunjuk kepada mereka terhadap jalan-jalan kami. Dan lanjutannya, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jamaah sekalian, di sini Syekh membuka pembahasannya dengan mengajak kita mentadabburi ayat yang terakhir ini. Lalu coba kita bandingkan dengan ayat yang paling pertama di surat Al-Ankabut ini. Jadi surat Al-Ankabut ini 69 ayat. Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini dengan perkataannya ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, ikhlas, niscaya kata Allah, kami akan berikan petunjuk pada jalan-jalan kami. Ini ayat yang paling terakhirnya. Apa ayat yang paling pertama di ayat-ayat yang paling pertama di surat Al-Ankabut ini? Di surat Al-Ankabut ini Allah Subhanahu wa taala membuka firman-Nya, memulai dengan firman-Nya, ya, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huruf muqatta'ah, alif lam mim. Alif lam mim, lalu Allah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, apakah manusia, ahasiba, menyangka, apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah manusia menyangka, menduga bahwasanya mereka berhak mengatakan saya beriman, kami beriman, lalu mereka tidak mau diuji oleh Allah? Atau mereka menyangka setelah ucapan keimanan ini, mengaku sebagai orang beriman, mereka tidak akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Ini sangkaan yang keliru. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan persangkaan sebagian orang yang menyangka ucapan kalimat la ilaha illallah atau ucapan kalimat kami beriman tidak ada konsekuensinya, tidak ada tuntutannya setelah itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Orang-orang sebelum mereka, kata Allah, telah kami uji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, orang-orang yang dulu juga mengatakan seperti yang mereka katakan, kami beriman, telah kami uji. Lalu apa tujuannya ujian tersebut? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Dengan ujian itu barulah akan ketahuan, Allah Maha tahu. Tapi kita akan tahu diri kita sendiri, dan orang lain akan bisa menilai siapa kita dengan ujian tersebut. Dan Allah Maha tahu. Dan Allah menjadikan hikmahnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian ini sebagai tolak ukur bagi kita dan bagi orang lain tentang kita. Allah akan tahu, dan kita akan sadar dan tahu siapa yang sadaqu, siapa yang jujur keimanannya, siapa yang betul keimanannya, dan siapa yang kadzibin, yang dusta, ya. Makanya di awal-awal surat Al-Baqarah kan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan, ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Lalu Allah langsung jawab, wa ma hum bimu'minin. Kata Allah, ada saja orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, tapi langsung Allah mengatakan mereka tidak beriman. Ya, mereka tidak beriman. Ini ucapan yang tidak bisa mereka buktikan. Mereka mengatakan beriman kepada Allah dan hari kemudian,
tapi mereka tidak bisa buktikan. Dan kenapa ketahuan mereka tidak bisa buktikan? Karena ketika datang ujian demi ujian untuk membuktikan keimanan mereka, mereka tidak lulus ujian atau tidak siap untuk diuji oleh Allah. Ya, kalau tidak siap diuji, ini sesuatu yang tidak mungkin. Ya, karena hidup ini memang ujian, pasti akan kita alami ujian ini. Tidak mungkin bisa kita hindari. Tapi apa setelah ujian? Itulah yang akan ketahuan siapa yang lulus ujian dan siapa yang tidak lulus dari ujian kehidupan itu. Ini awal-awal ayat dalam surat Al-Ankabut. Lalu apa hubungannya, kaitannya antara awal-awal surat Al-Ankabut itu dengan akhir surat Al-Ankabut yang akan kita bahas ini? Di sini jawaban dari pertanyaan ini, kata Syekh, adalah Allah Subhanahu wa taala mau mengingatkan bahwa untuk menjadi orang-orang yang shadaqu, menjadi orang yang benar keimanannya, orang yang lulus ujian, adalah jalannya dengan ayat yang ke-69 ini. Kalau kita mau termasuk orang-orang yang shadaqu, yang Allah katakan benar keimanannya, maka tiada lain kecuali kita berlaku seperti apa yang disebutkan di ayat yang terakhir ini. Apa itu? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang melakukan dua hal, yaitu jahadu fina, bersungguh-sungguh di jalan kami, bersungguh-sungguh, jahadu, bersungguh-sungguh. Lalu yang kedua adalah fina, ikhlas di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau katakan, wala budda likulli man arada an yasluka tariqan an yatasawwar su'ubatihi. Seseorang yang mau menjalani satu jalan, maka dia harus sudah tergambar padanya kesulitan-kesulitan yang akan dia lalui dari jalan tersebut. Ya, kalau kita mau menempuh perjalanan saja, ya, di dunia ini, walaupun mungkin belum safar, ya, perjalanan singkat, perjalanan dekat, ya, dari rumah kita ke masjid ini, mungkin kita sudah pertimbangkan kemungkinannya, berapa menit yang akan kita tempuh, bagaimana kalau ada macet, mungkin ada situ, ya, kejadian-kejadian dan seterusnya. Apalagi kalau kita mau menempuh jalan yang jauh, ya, safar luar kota, kita sudah akan buat perhitungan-perhitungan dan prediksi-prediksi yang ada, dan kemungkinan errornya, ya, mungkin ada masalah-masalah di jalan dan seterusnya. Itu di jalan-jalan yang kita lalui beberapa jam saja, ya, di dunia ini. Bagaimana lagi kalau kita menuju perjalanan yang panjang, ya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sudah siap dengan ujian-ujian tersebut. Dan ujian ini, apalagi kalau kita bukan sekedar mau jadi orang baik saja, tapi juga mau menjadi orang yang mengusahakan orang lain juga bisa baik seperti kita. Dalam artian kita juga mau berdakwah. Dan inilah jalannya para nabi, jalannya orang-orang beriman. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Kalau kita mau menempuh jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus sadar bahwa jalan yang akan kita lakukan ini, atau yang kita akan lalui, kata Syekh, falam walan yakuna mafrushan bil wurud. Jalan yang akan kita lalui ini tidak akan dia terhampar padanya al-wurud, bunga-bunga, ya. Yang kita lalui ini bukan jalan yang penuh dengan hal-hal yang indah-indah, warayyahin, ya, dan sesuatu yang harum, yang baik-baik. Bal huwa tariqun, tapi dia adalah jalan. Apa jalan dakwah itu? Jalan dakwah ini, Syekh menyebutkan, mengutip perkataan Imam Ibn Qayyim dalam Al-Fawaid, ta'iba fihi Adam, telah capek di jalan ini Nabi Adam alaihissalam. Ya, walaupun Nabi Adam alaihissalam, beliau waktu itu masih menghadapi komunitas yang kecil, ya, bahkan boleh dikatakan kalangan keluarganya saja beliau hadapi. Tapi tidak mudah jalan yang beliau tempuh. Mulai beliau sendiri sudah mendapatkan ujian dengan iblis, ya. Lalu beliau diturunkan ke bumi ini dan
beliau menghadapi ujian-ujian dengan anaknya dan seterusnya. Di jalan dakwah ini telah capek, kata Syekh, ya, taiba fi Adam alaihissalam sudah letih di jalan ini. Wa naha li ajlihi Nuh alaihissalam telah berteriak-teriak, memanggil-manggil kaumnya siang dan malam, dan dengan segala macam cara telah ditempuh oleh Nabi Nuh, berteriak-teriak menyeru untuk mengajak orang ke jalan agama Allah. Bahkan di antara teriakan beliau adalah teriakan kepada anaknya sendiri, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, mari berkendaraan, mari naik perahu bersama kami, ya. Beliau sampai berteriak memanggil anaknya alaihissalam. Wa rumiya fin nari al khalil, dan Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, ya, ini kekasih Allah, kekasih Allah telah dilemparkan, dicampakkan ke dalam neraka, dalam ya an-nar, dalam api pada saat beliau menyuarakan dakwah tauhid ini. Wa rumiya fin nari al khalil, Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah, itu sampai dilemparkan ke dalam api yang berkobar-kobar oleh kaumnya ketika beliau mendakwahkan dan istiqamah di jalan dakwah tauhid ini. Wa ujji'a lidzabh Ismail, dan Nabi Ismail pernah hampir saja disembelih oleh bapaknya sendiri Ibrahim alaihissalam sebagai konsekuensi perintah dari Allah Subhanahu wa taala di jalan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala ini. Wa bi'a Yusufu bisamanin bakhsin, dan Nabi Yusuf sudah diperjualbelikan untuk mengingatkan beliau bahwasanya jalan untuk mendapatkan kemuliaan, dan beliau nanti ujung-ujungnya akan mendapatkan kemuliaan, tapi itu harus dilalui dengan kesulitan-kesulitan sebelumnya, sampai-sampai beliau pernah menjadi seorang budak yang diperjualbelikan. Wa labitha fis sijni bid'a sinin, dan bukan cuma itu, beliau sampai di penjara dalam beberapa tahun lamanya. Inilah jalan dakwah yang pernah ditempuh oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Karena iman ini, li'anna al-iman laisa kalimatu qal, ya, iman ini bukan cuma sekedar ucapan belaka, ya. Allah sudah sebutkan beberapa kesalahan orang yang cuma mengaku beriman, ya, di ayat surat Al-Baqarah itu, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Lalu di surat Al-Munafiqun, idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Lalu Allah juga menyebutkan, ya, orang munafik yang dusta, mengaku iman kepada Rasulullah tapi kata Allah dusta. Lalu ada juga Allah nukilkan kepada kita pengakuan orang-orang Arab Badui ketika baru masuk Islam. Mereka menyangka kalau masuk Islam sudah sampai kepada tingkatan keimanan yang tinggi. Qalatil a'rabu amanna, kata Allah, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum dikatakan sampai dalam derajat beriman, tapi masih Islam, masih ada derajat-derajat yang harus dilalui, ujian-ujian yang dilalui untuk mencapai hal tersebut. Jadi ucapan keimanan kita ini, jemaah sekalian, ketika kita ucapkan, dan memang mesti kita ucapkan, maka setelah itu mari kita siap untuk mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah amanah zatu a'ba. Ucapan kalimat ini adalah amanah yang ada hal-hal yang sulitnya. Wa jihadun yahtaju ila sabr. Ucapan ini di dalamnya ada jihad yang membutuhkan kesabaran. Jahdun yahtaju ila ihtimal fala yakfi an yaqul an-nas amanah. Ya, dia tidak cukup seseorang mengatakan saya beriman. Lalu dikatakan sini hatta yata'arradu lil fitnah fayathbutu 'alaiha wa yakhruju minha siyana anasirihim khalisa qulubihim kama tuftar an-nar adzab li tafsil baina wa bainal anasir. Ujian dalam bahasa Arab itu disebut dengan imtihan atau fitnah. Apa fitnah dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, kata-kata fitnah itu artinya memasukkan emas ke dalam api untuk
diketahui yang mana emas asli, yang mana imitasi, ya. Idkhalun nar, idkhaluz zahab fin nar litadhhar jawdatuhu min radaatihi. Ya, yang dimaksudkan fitnah ujian itu adalah, kalau bahasa Arab, asal katanya dalam bahasa Arab adalah memasukkan emas ke dalam api untuk ketahuan yang mana asli dan yang mana yang palsu. Itu yang dinamakan ujian. Maka begitulah makna ujian-ujian yang akan kita hadapi. Kita akan mengalami kesulitan, tapi setelah itu ada hasilnya. Hasilnya adalah entah pembuktian bahwa memang kita beriman, atau kita tersadarkan bahwa ternyata kita belum mencapai derajat keimanan tersebut. Di sini beliau katakan, wa inna rajulan la ta'rikul hawadis wa lam tujarriful balaya la yakun rajul islah wala da'i khalqin ila haqq fawattan nafsahu ala tahammul al makruh wabdhal kullama tastati' min quwwah wa mal yahdikallahu tariqa rushdan wa yuslih bika jama'at bal innama walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Di sini Syekh mau mengingatkan kepada kita dua hal, ya. Dan ini yang menjadi pembahasan pokok kita dalam membahas ayat ini, yaitu kata-kata al-aslul awwal jahadu. Kata-kata jahadu yaitu bazlul juhud, mengorbankan dan mengerahkan semua potensi yang kita miliki untuk mencapai tujuan kita. Yang kedua adalah al-ikhlas, ya, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Falisa jihadu min ajli nusrah dzat. Ya, ini penting, ya, bahwa ketika kita mau melakukan kebaikan, dan lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, kalau kita tadi sebutkan, contohkan tentang masalah dakwah, bahwa tujuan kita dalam dakwah, kesungguhan kita dalam berdakwah adalah fina, di jalan Allah, maka bukan laisa min ajli nusratiz zat, bukan untuk mengangkat diri kita, ya, wala jama'at ala hisabin ukhra, ya, bukan juga kelompok-kelompok tertentu, walaysa min ajli minad dunya, ya, bukan juga untuk mencicipi, ya, hal-hal yang enak dari dunia ini, au raqdi wara'i kursi, ya, atau kita untuk mendapatkan posisi yang baik, ya, mendapatkan jabatan yang baik atau perhatian di tengah manusia. Bal huwa jihadun fi dzatillah, tapi yang dimaksudkan adalah kesungguhan-kesungguhan yang kita lakukan ini adalah karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat penting, kata beliau, untuk diingatkan, walaupun memang ikhlas, ya, ikhlas itu kata beliau adalah suatu yang dituntut dalam setiap amalan. Namun kenapa kita perlu titik beratkan kepada para dai? Ya, ini nasihat, ya, untuk semua kita para dai. Kata beliau, lianna minad du'at, karena sebagian dai, ya, ketika kita katakan sebagian dai, maka mari masing-masing kita bermuhasabah pada diri kita masing-masing, ya. Tidak usah kita bayangkan dai siapa yang dimaksudkan, ya, tapi mari setiap kita bermuhasabah pada diri kita masing-masing. Kata beliau, lianna minad du'at, karena ada sebagian dai man qad yadfa'u al-qiyam bid-da'wah aw bi ayyi amalin nafi ar-raqba fi syuhrah. Ada orang yang berdakwah atau melakukan amalan-amalan kebaikan, pos-pos kebaikan yang bermanfaat untuk orang banyak, ternyata niatnya adalah asyuhrah, ketenaran, popularitas, ya, dengan atas nama dakwah, tapi tujuannya sebenarnya mau terkenal di tengah-tengah manusia. Allati nalaha ad-da'i al-fulani, dan itu kenapa sampai dia berniat seperti itu? Karena dia melihat ada seorang dai dengan dakwah yang dilakukannya menjadi terkenal, sehingga dia juga terfikir untuk menjadi seorang dai bukan untuk memberikan manfaat kepada orang banyak, bukan untuk menyebarkan hidayah ke tengah-tengah manusia,
tapi untuk bisa juga terkenal sebagaimana si fulan yang akhirnya terkenal disebabkan dakwah yang disampaikannya. Ini bahayanya, ya, bahayanya ketika orang yang jahadu tapi bukan fina, bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Au yadfaduhu nila sira nalahu al-mutahaddis al-fulani, ya. Jadi atau meraih apa yang telah diraih oleh seseorang yang juga telah berdakwah. Faja'at tanbih ala hadzal asl, al-asl fi kulli amal. Wa thamma sirrun akhar, dan ada juga hal yang lain. Kata beliau, annal insan kad yabda mukhlisan. Ya, kenapa perlu diingatkan ini, ya? Apatah lagi kita orang yang sudah memang mau bersungguh-sungguh di jalan agama Allah, agar tidak sia-sia capek kita ini, ya. Usaha kerja keras kita ini agar tidak sia-sia apa yang telah kita korbankan. Kata beliau, ada kadang seseorang dalam melakukan kebaikan sudah mulai dengan ikhlas, bagus, niatnya sudah ikhlas. Hal yang memotivasi dia untuk melakukan kebaikan adalah niat yang ikhlas. Tapi kata beliau, sedikit demi sedikit keikhlasan itu mulai pudar dan melemah. Kullama laha amama nazirihi syai'un min hududin nafs. Ya, ketika setelah dia menggeluti dakwah ini atau kebaikan-kebaikan ini, ibadah-ibadah ini, dia mendapatkan sebagian dari hal-hal yang sifatnya duniawi, ya, entah harta, ya, entah pujian, atau mulai mendapatkan tempat yang terhormat di tengah-tengah manusia dan seterusnya. Maka pada saat itu niat yang tadi ikhlas akhirnya berubah menjadi tidak ikhlas. Wal ilal an-nasyiyah an fuqdanil ikhlas katsirah. Dan apa yang menyebabkan kenapa sampai niat itu kadang berubah? Kata beliau sangat banyak. Wa hiya idza istanfahalat istasalat al-iman wa in qallat taraqat bima bihi sulaman syatta, ya, sulaman syatta. Dan ya, banyak hal yang bisa dimanfaatkan oleh syaitan untuk bisa merubah niat-niat kita. Jamaah sekalian, kemudian Syekh mau mengingatkan, ya, bahwa surat Al-Ankabut ini mengatakan walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjihad di jalan kami. Surat Al-Ankabut ini Makkiyah atau Madaniyah? Al-Ankabut Makkiyah atau Madaniyah? Yang betul adalah Makkiyah, ya, walaupun ada yang mengatakan Madaniyah, tapi yang betul adalah Makkiyah. Sekarang kata-kata jahadu, apa artinya jahadu? Jahadu artinya berjihad dan bersungguh-sungguh. Kita ketahui jihad itu bermacam-macam, ya. Dan puncak dari jihad adalah mengorbankan harta dan jiwa untuk membela agama Allah. Sekarang apakah yang dimaksudkan jahadu di ayat ini adalah jihad dalam makna khusus itu, dalam makna berjihad di jalan agama Allah, melawan musuh-musuh Islam dan mempertahankan agama Allah, siap mengorbankan harta dan jiwa kita untuk itu? Apakah jihad itu yang dimaksudkan dari ayat ini atau bukan? Jawabannya hukum asal, ya, kemungkinannya bisa untuk semuanya. Tapi kalau kita katakan ini ayatnya adalah Makkiyah, berarti asalnya ayat ini turun bukan untuk jihad yang seperti itu. Karena jihad melawan musuh-musuh Islam berhadap-hadapan itu nanti di Madinah, ya, di Madinah. Oleh karena itu jihad yang dimaksudkan di sini adalah jihad untuk kita bersabar dengan ujian-ujian. Apa itu? Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, apa jihad yang harus kita lakukan berdasarkan ayat ini? An akmalan nasi hidayatan a'zamuhum jihada wa afrad al-jihad jihadun nafs. Jihad yang paling wajib adalah jihad melawan hawa nafsu. Ya, jihad melawan hawa nafsu. Bukan jihad yang paling tinggi, ya, tapi jihad yang paling wajib. Karena jihad melawan hawa nafsu ini wajib untuk semuanya. Adapun jihad yang seperti perang Badar, perang Uhud dan semuanya, boleh jadi banyak di antara kaum muslimin sampai meninggalnya tidak melakukan yang seperti itu. Ya, seperti dalam keadaan kita aman-aman umpamanya, tidak ada jihad yang seperti itu.
Walaupun kita tidak boleh mengatakan tidak ada lagi sama sekali. Kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan kelak. Tapi untuk yang seperti itu kondisional sifatnya. Apa yang wajib untuk semuanya adalah jihad melawan hawa nafsu. Ya, maka tidak keliru kalau kita mengatakan jihad yang paling wajib jihad melawan hawa nafsu. Yang keliru kita ketika kita mengatakan jihad yang paling tinggi jihad melawan hawa nafsu. Itu belum. Karena dia adalah jihad yang awal menuju jihad-jihad yang selanjutnya. Jadi jihad yang paling wajib yang semua kita tanpa kecuali membutuhkannya dan harus melaluinya adalah jihad melawan hawa nafsu kita. Wa jihadus syaitan, ya kata Ibnu Qayyim, jihad melawan syaitan. Wa jihadud dunia, dan jihad melawan godaan-godaan dunia. Faman jadahadil arba fillah, siapa yang berjihad di jalan agama Allah untuk melawan empat ini, jihad an-nafs, jihad terhadap jiwanya, jihadul hawa, jihad terhadap hawa nafsunya, jihadul syaitan, jihad melawan godaan-godaan syaitan, wal jihadud dunia, jihad melawan godaan rayuan-rayuan duniawi. Maka siapa yang melakukan ini, hadahullah subula ridha al-musila ila jannati, maka Allah akan memberikan kepadanya petunjuk untuk menuju surga Allah. Itu yang dimaksudkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa fi kalimatil a'lam min salaf hadil ummah wa tabi'in lahum bi ihsan ma yuwassi' dalalatil qaidah. Ini ada beberapa perkataan-perkataan dari ulama tentang masalah ini. Al-Junaid pernah mengatakan, ini seorang ulama yang terkenal dengan nasihat-nasihatnya, orang soleh. Beliau pernah mengatakan tentang hal ini, tentang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Beliau mengatakan walladzina jahadu ahwa'ahum fina bitaubah, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami dengan banyak bertobat kepada kami, lanahdiyannahum subulal ikhlas, maka kami kata Allah akan menunjuki kepada mereka jalan-jalan untuk bisa ikhlas, ya. Jadi orang yang sungguh-sungguh melawan hawa nafsu dengan memperbanyak tobat kepada Allah, maka Allah akan menunjukinya untuk bisa ikhlas memurnikan peribadatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan jahilna bima alimna tarakna al-amal bima alimna walau amilna bima alimna la fatahallahu ala qulubina buliqa ma la tahtadi ilaihi amaluna. Ya, beliau mengatakan kami telah jahil terhadap apa-apa yang kita ketahui. Ya, dikatakan jahil terhadap apa-apa yang kita ketahui. Kenapa? Karena kita meninggalkan mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Jadi orang dikatakan jahil terhadap apa yang diketahuinya adalah ketika dia cuma tahu tapi dia tidak amalkan. Itu bukan orang tahu itu. Ya, kalau dia cuma tahu secara teorinya tapi dia tidak amalkan. Walau amilna bima alimna, seandainya kita mengamalkan apa yang kita ketahui, Allah akan membukakan pada hati-hati kita kebenaran tersebut, dan Allah akan menutupi pada kita angan-angan yang tidak-tidak itu. Dan beliau mengatakan wa fi waqi'il muslimin ahwal tahtaju la istisyar makna hadil qaidah. Dan fenomena yang ada yang kita saksikan hari ini yang terjadi pada kaum muslimin, ada beberapa hal yang menunjukkan pentingnya untuk memperhatikan kaidah ini. Faman lahu wildan walidan kabiran maridan bihaja an yastashira hadil qaidah. Contoh kata beliau, siapa yang masih memiliki dua orang tua, ya, bagaimana mengamalkan kaidah ini dalam kehidupan kita? Contoh yang nyata ini, ya. Siapa yang memiliki dua orang tua yang sudah tua sekali, yang sudah senja, yang sakit-sakitan, maka mari dia meniatkan di jalan agama Allah, di jalan Allah, ikhlas untuk mengamalkan kaidah ini, bersungguh-sungguh untuk berbakti kepada kedua orang tuanya itu. Ini jalannya, ya, ini diantara medan-medan kebaikannya. Wa man salaka tariqa talabil ilm. Nah, siapa yang menuntut ilmu, para penuntut ilmu, para pelajar, ya.
Fatala alaihi ba'du syai' bihaja ila an yata'ammal ma'ani hadil qaidah. Mungkin dia akan mendapati dalam masa belajarnya banyak kesusahan-kesusahan, banyak pengorbanan-pengorbanan, maka hadirkan kaidah ini. Bahwa memang untuk berhasil, untuk menang, untuk bahagia perlu mujahadah. Walladzina jahadu. Ikhlas dan bersungguh-sungguh. Ikhlas tidak cukup, perlu ada kesungguhan. Kesungguhan tidak bernilai kalau tidak ikhlas. Ya, dua-duanya harus ada bersamaan. Wa man farraga juz' min waqtihi li tarbiyati nasya' wasyabab. Ya, kata beliau, siapa juga yang konsentrasi, fokus dalam mentarbiyah, membina para generasi-generasi anak muda ini, generasi-generasi ke depan, atau mengajarkan kepada anak-anak kecil dan wanita-wanita, anak-anak wanita, maka ingatlah ayat ini, ya, ingatlah ayat ini, dan jangan sampai muncul al-futur, ya, jangan sampai muncul rasa lemah dan bosan dan berhenti di tengah jalan, ya, karena biasa begitu, ya, biasa orang pendidik, pembina putus asa dengan anak binaannya, ya, dianggap anak binaan ini memang keras kepala, tidak mau baik-baik, ya, akhirnya anak binaannya mungkin sebentar lagi, mungkin tinggal menunggu berapa hari akan berubah, tapi dia akhirnya sudah memutuskan berhenti untuk membina, ya, berhenti untuk mengajar dan mengingatkan dan menyampaikan kebaikan kepada binaannya. Maka hadirkan ayat ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wabil jumlah, kata beliau, maka setiap orang, fa kullu man nasaba nafsahu li amali soleh, setiap orang yang telah meniatkan untuk beramal soleh, apa saja jenis amal solehnya, entah amal soleh yang manfaatnya untuk diri kita sendiri, ya, seorang yang mau solat, seorang yang mau puasa, seorang yang mau melakukan kebaikan-kebaikan, seorang yang mau berakhlak yang baik, seorang yang mau menutup auratnya dengan yang baik, dan semua amal-amal untuk diri kita, maka hadirkanlah ayat ini pada amal-amal tersebut, bahwa kita untuk beramal ini perlu mujahadah dan keikhlasan. Dan muta'addiyan, apatah lagi, kata beliau, jika amalan tersebut adalah amalan yang bukan cuma untuk diri pribadi kita, tapi juga untuk memberikan manfaat pada orang lain, maka butuh yang namanya mujahadah dan keikhlasan. Penutup, kesimpulan, masih bisa kesimpulan, ya, 4 kesimpulannya. 4 kesimpulan dari kaidah ini. Innamal hayatu jihad, sesungguhnya kehidupan dunia adalah perjuangan. Linnafs, perjuangan melawan jiwa kita, wasyaitan, dan syaitan, wal a'da, dan musuh-musuh kita, musuh-musuh Islam. Yang kedua, ibdal juhdak fi kulli ma tatlub min khair, kerahkan potensimu, kesungguhanmu dalam setiap kebaikan yang kamu harapkan. Fadzaka huwal jihad, itulah jihad yang sesungguhnya. Yang ketiga, idza lam tabni jihadaka 'alal ikhlas, jika jihadmu, kesungguhanmu, usaha kerasmu tidak didasari oleh keikhlasan, fala tujhid nafsak, jangan kamu capek-capekkan dirimu kalau tidak murni keikhlasanmu. Capek saja kita bekerja, berbuat, tapi kalau tidak ikhlas tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang terakhir, syattan baina man yujahid li yusil al-khair lin-nas wa man yujahid li yusil asy-syarr lahum. Perbedaan yang sangat mencolok antara seorang yang bersungguh-sungguh untuk membagi-bagi kebaikan kepada orang banyak dengan orang yang bersungguh-sungguh untuk menyebarkan keburukan dan kejahatan kepada orang banyak. Dai-dai yang mengajak kepada kejahatan begitu banyak, mereka capek juga dalam berdakwah, sebagaimana orang yang mengajak dan menyebarkan kebaikan juga capek. Tapi perbedaan yang mencolok, satunya dapat pahala dan satunya dapat dosa yang tidak akan berhenti dosanya. Waliyadzubillah. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa memahami hakikat kehidupan ini, sehingga kita tidak menyanyiakan waktu kita untuk bermain-main, tapi kita mengisi waktu kita dengan penuh mujahadah, beribadah kepada Allah dengan penuh ikhlasan kepadanya. Hadanallahu wa iyyakum, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.